dari sisi sektor manufaktur. Apakah sebetulnya sektor ini untuk manufaktur ini sudah kembali untuk semua sektor kembali bangkit atau memang masih ada beberapa sektor yang dirasa masih cukup tertekan begitu? Seperti apa, Panggana? Secara umum memang kondisinya saya optimis lebih baik ya, tetapi memang karena memang kemarin kita ada momentum pemilu juga memang itu sedikit memberikan wait and see dari beberapa pelaku pasar gitu. Tetapi memang catatan yang diberikan dari rekan-rekan pelaku usaha memang ini belum menjadi maksimal terutama di sektor-sektor padat karya. Nah, memang ini masih menjadi perlu catatan Iva, khususnya beberapa sektor yang misalnya sektor sepatu yang memang masih mendapatkan tekanan yang cukup signifikan dan juga memang permintaan dari luar negeri cenderung turun semenjak pandemi COVID-19 di mana aktivitas mobilitas publik di seluruh penjuru dunia mengalami penurunan sehingga permintaan terhadap produk sepatu misalnya menjadi menurun. Itu juga di Indonesia juga mengalami hal yang sama sehingga itu perlu menjadi catatan. Tetapi sektor-sektor lain terutama memang yang sekarang ini terdampak positif ya terhadap misalnya momentum lebaran seperti misalnya industri otomotif, makanan minuman dan sebagainya ya. Terus juga sektor pariwisata, di sektor jasa misalnya kalau kita boleh tambahkan itu memang dapat stimulus yang positif dan hopefully memang tren konsumsinya bisa terus meningkat menjadi momentum pengungkit yang baik setelah momentum lebaran. Ini bisa menjadi satu tren baru yang lebih optimistis sampai akhir tahun 2024 ini. Oke, Iva. baik. Dengan tadi sudah overall begitu ya, hampir secara keseluruhan sudah lebih baik begitu. Apakah artinya dengan melesatnya angka PMI manufaktur dan juga tadi kondisi yang sudah lebih baik, ini menurut Anda juga akan mempertipis begitu gelombang PHK sejauh ini, Pak Anggana? Mungkin kalau terminologi melesat, mungkin saya perlu cross check ke Pak Bambang nih, apakah betul melesat atau tidak Ya. nih dari sisi Pak Bambang. Tetapi dari sisi kami sendiri memang kita optimis bahwa memang tidak seburuk tahun kemarin. Tetapi gelombang PHK ini jangan hanya kita lihat dari sisi indikator PMI manufaktur saja. Ada beberapa indikator lain dan juga penggunaan teknologi yang sekarang semakin masif. Jadi sekarang sektor manufaktur kita semakin efisien dan efisiensi itu mengakibatkan juga adanya perubahan pola manufaktur kita gitu, pola rantai pasok yang semakin menggunakan sumber daya manusia yang tidak sebanyak sebelumnya. Nah, ini perlu dilihat secara utuh dan tidak melihat angka PHK itu serta-merta akibat misalnya angka manufaktur yang turun, PMI manufaktur turun ataupun naik. Itu yang harus betul-betul secara utuh kita lihat. Jadi memang banyak sekali faktor yang sekarang mempengaruhi faktor PHK, bukan hanya sekedar masalah permintaan dan juga pasokan. Iva. Oke, baik. Dari Pak Bambang seperti apa tanggapannya dan mungkin nanti bisa sekalian begitu dielaborasi tadi berkaitan dengan koordinasi kebijakan baik dari sisi moneter dan juga fiskal begitu untuk kondisi yang ada saat ini. Ya, pertama kalau kita lihat industri manufaktur yang padat karya, memang Indonesia mengalami berbagai tantangan ya. Tantangan dari sisi demand ya, karena cukup banyak produk yang padat karya ini orientasinya ekspor. Memang kondisi global yang sedang mengalami pelemahan karena tinggi tingkat bunga tadi adalah penyebab kenapa barangkali ekspor maupun produk dari manufaktur yang sifatnya padat karya ini tidak lagi bisa menjadi andalan utama. Ya. Nah, yang kedua tentunya kita harus ingat bahwa persaingan di industri manufaktur padat karya ini persaingan yang sifatnya sangat terbuka ya, karena industri yang sifatnya foodless. Nah, sekarang kita melihat bahwa negara-negara utamanya Bangladesh itu menjadi rajanya kalau bicara mengenai manufaktur yang padat karya, ya baik tekstil, garment maupun alas kaki. Nah ini yang barangkali menjadi penyebab kenapa pertumbuhan dari industri manufaktur padat karya tidak sebaik yang kita harapkan dan juga barangkali muncul yang namanya PHK. Ya, tapi saya setuju dengan Pak Anggana bahwa PHK ini harus kita lihat juga secara lebih detail, lebih selektif, karena bisa saja terjadi sebagai akibat dari persaingan yang semakin ketat yang menuntut efisiensi. Nah, apalagi sekarang otomatisasi sudah menjadi bahasa sehari-hari dari industri manufaktur, sehingga penggunaan sumber daya manusia secara langsung dalam proses produksi mungkin berkurang. Dan kedua juga harus diperhatikan kalau di Indonesia ini adalah kemungkinan relokasi, ya relokasi dari manufaktur yang sifatnya padat karya, terutama yang relokasi dari tempat-tempat atau daerah-daerah yang
UMR-nya paling relatif tinggi, ya, ke daerah-daerah yang UMR relatif rendah. Karena bagaimanapun pengusaha tentunya ingin mencari biaya produksi yang paling efisien. Dan kebetulan di Indonesia, misalkan 2 provinsi yang bertetangga, Jawa Barat dan Jawa Tengah, mempunyai selisih UMR yang lumayan. Ya, itu yang membuat barangkali sebagian pabrik, sebagian perusahaan memutuskan saya lebih baik ya pindah ke daerah sebelah yang punya UMR lebih cocok ya dengan kalkulasi biaya yang bisa menyebabkan produk saya itu bisa bersaing. Jadi saya perhatikan kalau dari sisi moneter, memang kuncinya adalah bagaimana Bank Indonesia bisa menjaga kestabilan nilai rupiah. Tentunya tidak bisa memaksakan rupiah pada level tertentu, tapi stabilitas itu yang lebih dibutuhkan oleh pengusaha sehingga bisa membuat prediksi biaya produksi ataupun strategi penjualan yang lebih baik. Ya, dari sisi fiskal tentunya berbagai macam kemudahan yang barangkali bisa dinikmati oleh pengusaha yang padat karya tentunya tetap harus bisa dijaga ya. Jangan sampai sektor manufaktur padat karya yang bisa menyerap cukup banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, kemudian terdampak karena barangkali dukungan pemerintah atau insentif fiskal yang barangkali kurang sesuai.